Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Azahra. Saya Sylvia Virginia. Kami dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami melakukan wawancara terkait bencana yang sering terjadi di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2023. Selamat menyaksikan! Untuk narasumber pertama yaitu Ibu Yusmiarti selaku Ketua RT 01 RW 10 Jalan Sijunjung 2 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo. Baik Ibu, perkenalkan saya Sylvia Azahra, rekan saya Sylvia Virginia. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Yusmiarti RT 1 RW 10. Oke. Ibu, jadi di sini kami mendapatkan tugas akhir mata kuliah. Jadi di sini tugasnya itu melakukan wawancara kepada warga di Kecamatan Nanggalo terkait bencana, Bu. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu apa bencana yang biasa terjadi di RT ini? Oh, sini cuman banjir. Oh, banjir. Cuman banjir saja, Ya, Bu? banjir aja lah kendalanya di sini. Oh, banjir. Terkait banjir itu biasanya tanda-tanda terjadi banjirnya itu gimana, Bu? Itu kalau di sini banjir tuh kalau hujan deras. Kan udah berapa hari nggak hujan, banyak deras hujan. Baru bisa banjir. Itu banjirnya nggak banjir terus. Nggak terus-menerus, Bu. Terus kalau terkait prediksi banjir ke depannya itu gimana, Bu? Terkait prediksi terjadinya banjir ke depan gitu, Bu. Ada nggak, Bu, prediksi gitu? Nggak ada sini biasa saja kalau hujan aja gitu. Kalau hujan baru Hujan gitu, baru Bu. banjir. Kalau apa nggak ada banjir kalau gitu. Kalau misalnya kan udah terjadi banjir gitu, Iya. Bu, ada nggak penyuluhan gitu, Bu, dari dinas-dinas sosial ataupun dari pemerintahan Kota Padang gitu, Bu? Dari apa tuh? Untuk apa namanya? Yang banyak yang orang itu dari apa? Enggak dari kelurahan. Oh, dari kelurahan ya, Bu. Iya. Itu biasanya dilakukan sosialisasi kepada seluruh Keluarga. warga. Iya. Terus menurut Ibu, kenapa di Kota Padang ini tuh sering terjadi banjir? Atau di daerah ini kenapa sering terjadi banjir? Tuh banjir tuh kan kadang ini, ini got-got ini kan pada tersumbat. Jadi air itu nggak ngalir dengan lancar. Terus bukan banjir ya ke rumah-rumah masuk. Kalau rumah di sini maklumlah sini kan perumahan. Perumahannya nggak merata, dia ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi kalau yang rendah tuh masuk air ke dalam rumah orang-orang. Oh, terus mungkin sampah juga, Bu. Sampah. Sampah. Oke, baik, Bu. Terus kalau banjirnya udah terjadi, Bu, nah, apa yang harus dilakukan gitu, Bu? Kalau di sini paling kita antisipasi rumah kita dulu ya. Kalau banjir tuh kita angkat barang-barang yang patut kita tinggikan. Kayak barang elektronik. Nah, habis itu nanti keluar nengok kan, mungkin kok got kita kita angkat sampahnya dulu. Itu kita panggil juga lah warga-warga ini untuk nanti kan ke rumah dia masuk pula. Terus lagi terkait nilai-nilai masyarakat. Nilai masyarakat nih, ada nggak, Bu, kayak kepercayaan zaman dahulu terkait banjir? Di sini nggak ada. Oh, nggak ada ya, Bu? Di sini cuma hujan aja, nggak ada mikir-mikir yang lain-lain. Kayak kan orang dulu bilang kayak kiriman, hujan kiriman ini nggak ada. Oh, nggak ada ya, Bu? Nggak kepake sekarang ini. Terus kalau terkait kepercayaan keagamaan, Bu, dengan Keagamaan dengan banjir nih, kalau banjir gede kan paling kalau apa, mungkin ini dikasih apa sama Tuhan dulu, cobaan supaya kita jangan sampai melupakan dia. Kan sudah terjadi banjir tadi kan, Bu. Jadi pengambilan keputusannya ketika bencana itu, Bu, secara individu atau secara masyarakat itu? Secara masyarakat kita gotong royong. Kita gotong royong Iya, setelah gotong royong banjir. setelah banjir diangkatin sampah-sampah yang telah dikeluarkan itu kan, Iya, Bu. kita angkat masuk ke karung-karung itu dikeluarkan. Kalau secara ibu individu kalau terjadi banjir gitu, Sama aja kita bersihkan juga, kita bantu mana yang patut kita bantu kan, tetangga yang apa dibantu. mungkin kita menyelamatkan Menyelamatkan barang kita dulu.
Jadi Bu, solidaritas masyarakat di sekitar kita ini kalau bantu kebersamaannya cukup bagus, masyarakat Saling membantu. saling membantu. Kalau ada yang rumahnya terendam, Ya kita bantu, mana ya kita kan nggak tahu di rumah tuh ada orang nggak. Jadi kita tinggal di luar itu rumah kita tutup jangan kejadian ke rumahnya ya. Ini soalnya udah pernah kejadian orangnya pergi pulang kampung lebaran hari hujan, kita nggak nyangka dalam rumah itu enggak, rumahnya terkunci. Tahu-tahu dia pulang katanya rumahnya penuh dengan air. Iya kemarin hari hujan. Tapi kita lantaran dia nggak nitip kunci, kita mau dibuka gitu tuh nggak mungkin. Bilangnya nanti kita maling. Ini kalau ada kunci kita kunci kita rame-rame, makanya kan bisa kita bantu ngangkatin karpetnya. Tapi yang di sekitar rumahnya aja yang dibersihin, Iya. kayak sampah Iya yang di pinggir-pinggir di luar got. di got gitu aja dibersihin, nggak orang enggak lagi. Baik Bu, mungkin cukup sekian Nah. pertanyaan dari Bu. Terima kasih banyak atas Iya. waktunya ya Bu. Untuk narasumber yang kedua yaitu Bapak Mulyadi yang beralamat di RT 01 RW 08 Jalan Padang Panjang 2, Kelurahan Surogadang, Kecamatan Nanggalo. Baik Pak, saya Sofia Zahra, rekan saya. Silvia Virginia. Jadi kami dari jurusan pendidikan IPA UNP. Di sini kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan bencana alam yang terjadi di Kecamatan Nanggalo. Ini wawancara ini berguna untuk tugas proyek mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak terkait bencana alam yang terjadi di Kecamatan Nanggalo ini Pak, khususnya di RT 01 ini Pak. Surogadang ya, Iya, Baik Pak, dengan Bapak siapa Pak? Mulyadi ya. Bapak Mulyadi. Dengan Bapak Mulyadi ya Pak. Jadi Pak, kami ingin bertanya tentang bencana yang tadi di Nanggalo ini Pak, bencana alam itu Pak. Bencana Kalau apa? bencana alam yang sering terjadi di daerah sini banjir. Banjir, Sering Pak. terjadi. Terkait dengan banjir tadi Pak, apa tanda-tanda bencana banjir itu Pak? Tanda-tandanya itu secara umum kalau hujan deras selama 4 jam nggak berhenti, itu akibatnya banjir. Oh, terus-menerus. Terus-menerus, nggak putus selama 4 jam lebih lah. Dengan prediksi atau perkiraan terjadinya bencana banjir ke depannya itu apakah ada Pak? Perkiraan kalau seandainya awan mendung tuh itu rasa-rasa was-was ada tuh datang hujan kan. Was-was, masa was-was. Terkait penyuluhan terkait bencana banjir di Kecamatan Nanggalo ini apakah pernah Pak? Penyuluhan mungkin dari pemerintah Nah, daerah. penyuluhan dari pemerintah daerah melalui wali kota ada, kalau bisa dia datang ke masjid ada. Jadi pemahaman kenapa kota Padang ini terkhusus Kecamatan Nanggalo ini banjir itu apa? Menurut Bapak pribadi, kenapa di Kota Padang ini kayak sering terjadi banjir gitu Pak? Kalau alamnya ya, kalau diperkirakan dimanapun daerahnya, kalau hujan terus menerus selama 4 jam, apalagi daerah ini rendah, pasti akibatnya banjir atau daerah banjir. Apa yang harus dilakukan jika terjadi banjir gitu Pak, saat terjadi banjir itu? Dan langkah yang dilakukan harus warga gotong royong untuk membersihkan saluran yang berlubang, sampah, Angkat sampah angkat gitu. sampah. Gitu. Terus terkait nilai-nilai yang ada di masyarakat, ada atau tidak kepercayaan zaman dahulu terkait dengan banjir gitu Pak? Ya Paham sih. kalau di sini kayaknya nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Ya, nggak ada sih. Kalau kepercayaan keagamaan gitu Pak, mungkin ada warga yang menganggap banjir ini sebagai cobaan. Ya kalau keagamaan bisa. Nah, pasti Pak. Pasti keagamaan ada salah satu cobaan kan. Iya, Ya Allah. Tuh. Terus saat banjir ini terjadi, Bapak secara individu bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Apakah dengan menyelamatkan barang Bapak atau bagaimana gitu Pak? Kalau di sini bekerja sama warga, bagi rumah yang air direndam itu membantu dia, bantu mengangkat alat-alat kulkas, kursi. Ya, kalau rumahnya rendam masuk air di dalam rumah. Baik, itu mungkin secara masyarakat ya kawan Pak. Iya. Kalau misalnya Bapak pribadi gitu Pak, atau Pribadi. mungkin Bapak menyelamatkan barang Bapak pribadi di rumah gitu. Kalau masalah pribadi, karena air itu nggak pernah masuk di rumah ini, belum, ya nggak pernah masuk. Ke rumah ini belum pernah, tapi Rumah ini, rumah warga gitu. Warga masuk, gitu, yang rendah. Di depannya. Ya, ya, masuk samping, masuk. Rumah ini selama tahun 2003 nggak pernah masuk air di dalam rumah, gitu. Air banjir. Makanya. Ya Pak. Solidaritas masyarakat ketika banjir di sini itu Pak,
kebersamaan masyarakat gitu. Kebersamaan ketika banjir datang ada masyarakat keluar. Nah yang terjebak di daerah saluran itu pergi itu bongkar itu bersama ada. Ada berarti ya Pak? Ya ada. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami Pak. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bapak. Dan terima kasih banyak atas informasinya Pak. Untuk narasumber terakhir yaitu Ibu Sumarni yang beralamat di RT 01 RW 09 Jalan Tanah Datar 1, Kelurahan Surogadang, Kecamatan Nanggalo. Baik Ibu, perkenalkan saya Sylvia Zahra. Saya Sofia Pecunia. Jadi kami dari jurusan Pendidikan IPA UNP. Maksud kami di sini ingin mewawancarai Ibu dengan Ibu siapa Bu? Sumarni, Ibu Sumarni. Beralamat di Jalan Tanah Datar 1, nomor 6, RT 1, RW 8. Baik, Bu. Jadi di sini kami ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan bencana yang terjadi di daerah sini. Jadi kami dapatnya di Kecamatan Nanggalo, gitu, Bu. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Ibu terkait bencana ini. Biasanya di Nanggalo ini bencana apa yang biasa terjadi? Ya banjir itu lah. Banjir, Bu. Nah, yang pertama banjir. Banjir. Terus kalau banjir itu tanda-tandanya gimana, Bu? Tanda-tandanya nggak ada, cuman kalau hujan udah 1,5 hari, hujan besar tuh banjir. Kalau hujan terus menerus, Pasti banjir tuh. udah pasti banjir gitu Pasti kan, Bu? banjir. Kalau terkait prediksi atau perkiraan terjadinya banjir itu ada atau tidak? Udah ada, cuman kayak begini, hari kan hujan, nggak ada perkiraan, cuma datang-datang aja. Begitu. Terkait banjir itu ada atau tidak Bu? Kayak penyuluhan dari pemerintah daerah gitu Bu? Ada, Sosialisasi. kayak sekarang di caleg-caleg itu ada penyuluhannya, membersihkan selokan-selokan, membuang sampah, nah, itu ya. Terus menurut Ibu, kenapa di Kota Padang itu sering terjadi banjir? Kan di Padang ini sering terjadi banjir kan Bu? Karena saluran parit kita tuh tidak bersih, itu Oh, sudah nggak bersih. bersih. Sampah mungkin, Bu? Sampah, terus kurang dalam gitu. Buang sampah sembarangan. Iya, buang sampah sembarangan, jadi airnya nggak lancar gitu. Terus kalau misalnya terjadi banjir itu Bu, apa yang harus dilakukan saat terjadi banjir itu? Ya itulah kalau kayak kami di gang kami ini kan, tolong menolong lah gitu, menolong teman yang kena. Kadang-kadang ya ada tua-tua begini kan sama-sama tahu gitu. Iya. Nah, itu aja. Palingan juga membersihkan got, mungkin, Membersihkan Bu. got, ya. Angkat sampah gitu. Itu keluar sampah itu semua tuh, pas banjir itu. Oh keluar iya, itu. naik gitu. Semua. Nah, itu sampai ke ujung itu kami bersihkan tuh. Borol kan namanya. Terus terkait ini Bu, nilai-nilai yang ada di masyarakat, seperti kepercayaan masyarakat zaman dahulu terkait banjir, misalnya banjir ini kalau terjadi banjir itu merupakan kiriman atau gimana? Oh nggak ada di sini ya Bu. Memang udah kita tuh. Kalau kepercayaan keagamaan Bu, Nah itu perlu lah. Kita harus punya rumah, datang, kalau enggak tergantung kita masing-masing. mungkin bisa kita menganggap itu sebagai cobaan. Iya, cobaan itu. Terkait banjir tadi Bu, pengambilan keputusan ketika banjir itu secara Ibu pribadi waktu banjir itu apa yang harus Ibu lakukan Ibu? Ya, kalau kita tidak kena ya menolong teman-teman, membersihkan, mengangkat barang-barang. Kayak kami ini lagi panas ini keluarkan semua kain-kain, pasti kena sampai ke rumah. Kasihan di sini. Kasihan. Kalau secara individu pernah Ibu kena banjir Ibu? Insya Allah sama di sini ada juga. Oh belum ya Bu. Tapi tetangga ada sebelahnya pasti. Sedikit hujan pasti. Misalnya dia belum ada rumah kan tidak ada fondasinya. Iya. Nah kalau kita kan udah diperbaiki, jadi yang ada fondasinya langsung naik air tuh. Kalau secara masyarakatnya itu tadi ya gotong royong. Gotong royong semua. Nah, sampai kami kan dua di sebelah juga kan. Nah, kami keluar semua itu. Semua bapak-bapak itu keluar semua itu. Yang menolong lah gitu. Walaupun dalam makanan gitu. Iya. Jadi solidaritas masyarakat di sekitar sini itu waktu banjir itu kuat. Kuat, kami kuat. Oh, kuat ya Bu. Kuat kami. Berarti kayak saling Apa yang ada di rumah dikeluarkan gitu. saling menguatkan juga. Saling menolong pasti gitu. Apalagi kalau orang tua-tua, yang anak-anak kan ada juga. Nah kami keluar itu. Apa yang ada lah gitu. Berarti lumayan cukup kuat gitu Bu. Cukup kuat kami. Baik Ibu, mungkin cukup sekian pertanyaan yang ingin kami Iya. tanyakan kepada Ibu. Terima kasih banyak Ibu Ya, atas sama-sama. informasi dan waktunya. Ya.